Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah, Palembang. Senang sekali tiap hari kita boleh berdoa, memuji, menyembah, dan kita belajar sebagian sabda firman Tuhan. Baik saudara Kristus, mari kita akan satukan hati kita. Kita akan mulai dengan doa pembukaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ada di menara doa. Kami bersyukur untuk segala apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk limpah rahmat, berkat, rejeki yang Tuhan limpahkan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Tuhan, satu yang kami minta Tuhan di menara doa ini, kami rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dipenuhi dengan hadirat-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Bahkan kami boleh diubahkan semakin serupa dengan Tuhan. Kami mau siapkan ya Tuhan hati untuk bisa menangkap, menerima setiap kebenaran firman-Mu. Beri kami pikiran yang taat untuk bisa melakukannya. Kuduskan dan sucikan hati kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami ingin memulai daripada menara doa ini. Haleluya, haleluya. Makasih Roh Kudus. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh,
kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu ya Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari bersama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, ya Tuhan Yesus, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu ya Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Mari sembah Dia Bapa besar. Oh Bapa, dalam nama Yesus, oh ya laba kasih laba, biarlah kemuliaan-Mu turun ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi tiap kami. Mari saudara berdoa di tempatnya, sembah Dia. Oh ya laba kasih laba. Oh ya laba. Oh ya laba. Tuhan Yesus penuhi tiap kami. Oh ya
bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Lawat Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Ya Yesus, oh ya terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Yesus. Oh laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Laba 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 laba. Terus sembah Dia saudara, bawa hatinya lebih dekat lagi. Sembah Dia, mari buka suaranya. Oh ya laba kasih laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dances my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dances my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art, 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 how great Thou art.
For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari angkat tanganmu semuanya. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia ini, Tuhan. Sekali lagi kami minta Tuhan perlindungan, pemeliharaan, dan kami mau katakan terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk negara yang aman, yang tenang, yang tertib. Hari ini kami berdoa, biarlah ya Tuhan, anak-anak yang terbaring sakit Tuhan sembuhkan hari ini ya Bapa. Aku berdoa Tuhan, aku berdoa. Aku teringat dengan anak-anak ya Tuhan. Saya mau berdoa untuk anak-anak yang kehilangan orang tua, anak-anak yang mengalami trauma-trauma di masa kecil. Aku berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri Allah yang menjamah tiap anak-anak ini Tuhan. Tuhan yang terluka, anak-anak ini yang kesedihan, yang susah, yang merasa sendiri dan tidak berdaya Tuhan. Engkau Allah, Roh Kudus menjamah, menguatkan, menghibur. Tuhan, Kau memberkati anak-anak ya Tuhan, khususnya ya Tuhan di bangsa ini. Biarlah Tuhan Kau arahkan menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Tuhan pakai gereja-gerejamu, ya Tuhan, mulai daripada kakak-kakak sekolah minggu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kakak-kakak pembina di remaja, di pemuda, ya Tuhan. Tuhan lindungi, jauhkan ya Tuhan daripada ya Tuhan segala kejahatan. Jauhkan daripada gangguan-gangguan Tuhan, sama pemikiran-pemikiran, ya doktrin-doktrin yang menyesatkan mereka. Kami minta Tuhan selamatkan anak-anak ini ya Tuhan. Selamatkan jiwa anak-anak ini ya Tuhan. Pulihkan mereka. Korban daripada kekerasan di rumah oleh orang tua.
korban daripada perceraian orang tua. Bahkan mereka yang disia-siakan oleh orang tua mereka. Trauma-trauma ya Tuhan, Kau sembuhkan anak-anak ini ya Tuhan. Mereka mengalami sakit, anak-anak ya Tuhan, mengalami sakit mental ya Tuhan, depresi ya Tuhan, autis, apapun ya Tuhan, disable. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan sembuhkan anak-anak ini. Lawat anak-anak ya Bapa, lawat anak-anak ya Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa untuk para pemuda, remaja ya Tuhan, Kau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang sehat, bangsa yang takut akan Tuhan. Lawat tiap rumah-rumah. Biar ada doa pujian penyembahan kepadamu ya Tuhan Yesus. Aku berdoa turunkan berkat-Mu Tuhan, buat setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Aku berdoa setiap hari Tuhan, untuk umat-Mu, untuk jemaat-Mu ya Tuhan khususnya. Ya Tuhan di YouTube ini Tuhan, yang mengikuti menara doa ini, aku minta ya Bapa, Tuhan dengar doa mereka, dengar jeritan hati mereka. Dan aku angkat tanganku, turunkan berkat-Mu secara rohani. Tuhan beri mereka kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Tuhan memberkati keuangan mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau menjadi pusat pokok pengharapan kami semuanya. Terima kasih. Setiap firman yang setiap hari kami boleh dengar, ya Tuhan, biarlah ini terus bertumbuh, berbuah, dan kami bisa praktekkan, dan kami bisa melihat bagaimana ya Tuhan perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam setiap hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Berikan kami hati ya Tuhan, yang bisa terus mengerti, pikiran yang taat ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dari awal katakan Bapa, haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk lawatan, untuk hadirat-Mu yang begitu kuat ya Tuhan. Tuhan, sebentar ya Tuhan, anak-anak-Mu akan mendengarkan sabda firman-Mu. Roh Kudus, Kau hidupi setiap firman ini, berbicara secara khusus dan secara pribadi buat tiap kami. Oleh karena itu urapi hamba-Mu dalam menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biar ada kuasa yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya berikan judul daripada khotbah saya, meluaskan garis batas, ya, pengaruh dari kehidupan kita, saudaraku. Mari kita akan baca Alkitab kita dari Lukas 16 ayat 8 sampai 9. Mari kita akan lihat, saudara, ini daripada perumpamaan Yesus mengenai bendahara yang tidak jujur, saudaraku, ya. Kita akan baca 1, 2, 3. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak apa? Cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Katakan amin saudara. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Saudara, saya ingin bahas mengenai garis batas daripada pengaruh kehidupan. Ya kan saudara, bahwa setiap orang mempunyai garis batas kehidupan yang berbeda-beda. Ini sama seperti negara, saudaraku. Ya, tiap-tiap negara punya garis batas atau tapal batas yang berbeda-beda. Ada negara yang begitu luas sehingga tapal batasnya itu jauh, saudaraku. Ya kan? Dan ada negara yang tapal batasnya sangat dekat dengan ibu kota, seperti Singapura, saudaraku. Ya, tapalnya sangat kecil, saudaraku, dibanding dengan Indonesia. Demikian juga dengan orang Kristen atau gereja, saudaraku. Memiliki tapal batas pengaruhnya masing-masing, saudaraku. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ya, apa yang bisa membuat, ya kan, tapal batas kehidupan kita ini bisa diperluas, saudaraku. Saya ingin jelaskan, ya kan, pelan-pelan, saudaraku. Karena ini yang Tuhan kehendaki. Bicara tentang tapal batas daripada kehidupan, ini bicara tentang apa saudara? Pengaruh, otoritas, ya, yang Tuhan beri buat hidup kita, saudaraku. Ya kan? Kita akan lihat di sini, saudara. Salah satu, ya, yang dapat membuat tapal batas kita bisa diperluas, diperlebar adalah caranya salah satunya adalah bagaimana kita dapat menggunakan uang kita dengan cerdik. Dan bagaimana kita, ya kan, mau, ya, rela mengorbankan diri kita kepada orang lain, ya kan, supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Nah, di dalam Injil Lukas 16 ayat 1 sampai 9, di situ menjelaskan tentang seorang bendahara yang akan dipecat, saudaraku, oleh tuannya. Saudaraku, lalu si bendahara ini sebelum dipecat dia berkata gini, aku kalau mengemis aku malu. Kerja apa aku udah bisa. Dia bilang begitu. Tetapi dia punya akal, saudara. Yaitu apa? Dia pakai uang tuannya, saudaraku. Kekayaan tuannya. Untuk membangun hubungan. Saudaraku Kristus. Untuk membangun hubungan baik. Dengan relasinya, dengan sesamanya, saudaraku. Mereka yang punya utang, ditanya kamu utangnya berapa sama bos aku? Sekian. Nah, ini aku kasih tambah lagi utang. Saudara tambah. Jadi mereka semuanya melihat posisi bendahara ini menjadi orang yang baik sekali. Ya kan, yang bisa nolong dia. Saudaraku, yang dimana bendahara itu mengerti itu bukan uang dia. Saudaraku Kristus, yang kasih dalam Kristus. Kenapa kok si bendahara ini mau melakukan hal yang seperti itu? Ini yang namanya yang dipuji Yesus ini adalah si bendahara ini bukan karena ketidakjujurannya. Tetapi karena kecerdikannya. Saudaraku. Jadi setiap orang
yang menerima kebaikan hati si bendahara ini, saudaraku, maka dalam diri orang itu, ya kan, ada sebuah garis batas pengaruh, saudaraku, ya, di mana si bendahara ini, saya mau pakai kata-kata gini, menerobos masuk ke dalam hidup seseorang lewat apa, saudara? Perbuatan baiknya, pemberiannya yang murah hati, kerelaannya untuk menolong, dan kerelaannya untuk berkorban. Perhatikan saudaraku Yesus. Di sini saudaraku bicara tentang garis batas. Setiap saudara dan saya, ya kan, Tuhan mau setiap kita saudaraku harus punya pengaruh dalam setiap kehidupan kita ke setiap hati banyak orang. Minimal kalau kita punya saudara garis batas di dalam keluarga kita, maka saya percaya suara kita itu akan didengarkan. Katakan amin. Kadang orang tua sebagai seorang laki-laki, sebagai suami berkata bahwa omongan saya tuh udah gak didengar lagi sama istri. Sebagai bapak, aku tuh udah gak didengar lagi ngomongannya sama anak. Bahkan supir atau pembantu aja berani lawan sama aku. Sampai ngomong-ngomong kayak gitu. Saudaraku, mungkin seorang istri berkata, waduh, perkata omongan aku udah gak bisa denger lagi sama suami. Gak bisa didengar lagi sama anak-anak. Bahkan, ya kan, ini aja bisa berani melawan. Ini sekarang, saudaraku, apa penyebabnya? Ini yang paling penting dalam hidup kita. Kita harus punya yang namanya pengaruh. Ini garis batas itu bicara tentang wilayah, otoritas, kekuasaan tanda kutip ya saudara ya. Ya kan, yang dimana suara kita bisa didengarkan. Ini yang Tuhan mau. Si bendahara, saudaraku, dia coba saudara, ya kan, menerobos masuk, ya kan, melintasi setiap hati orang-orang. Ya kan, dia mau tinggalkan satu jejak pengaruh dia. Saudara, lewat apa? Lewat harta daripada tuannya. Seseorang yang suka memberi dengan murah hati. Seseorang yang rela mengorbankan dirinya untuk melakukan kehendak Allah. Maka garis batas pengaruh hidupnya akan melebar lebih jauh. Cara dan hukumnya seperti itu. Dampaknya pun seperti itu. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kita gak bisa mentang-mentang. Wah ini saya nih pangkatnya tinggi. Saya nih hartanya banyak. Tapi kalau tidak ada perbuatan baik, tidak ada korban yang kita beri, saudaraku, maka kita tidak punya wilayah otoritas, wilayah kekuasaan, wilayah pengaruh. Saya mau kasih contoh, seorang yang kita kenal, saudara, dalam Injil Lukas 7, saudaraku, itu diceritakan tentang seorang perwira dari Kapernaum. Saudara, dia punya hamba itu sedang sakit keras sambil mati. Si perwira Kapernaum ini, dia memiliki garis batas kehidupannya. Jadi garis batas kehidupan daripada perwira Kapernaum ini telah melintasi hati para tua-tua orang Yahudi. Saudara bisa nangkep gak di sini? Istilah ini saya kamu. Jadi ketika si perwira ini ada dalam kebutuhan. Dia punya kebutuhan. Dia butuh pertolongan. Dia berbicara kepada para tua-tua. Saudaraku. Ya kan, tolong beritahu Yesus untuk datang ke rumah saya. Doakan hamba saya yang sedang sakit hampir mati. Saudara tahu. Suara si perwira Kapernaum, orang Romawi, saudaraku, itu bisa didengarkan oleh tua-tua orang Yahudi. Penjajah, kok bisa didengarkan suaranya sama bangsa yang dijajahnya? Ini kalau nggak ada punya, mereka ini berada dalam bukan cuma secara wilayah otoritas kekuasaan dunia, tapi ini bicara wilayah otoritas kekuasaan rohani. Ketika dia mendengar ini, apa yang terjadi saudara? Tua-tua itu langsung mendatangi Yesus.
Alkitab katakan saudaraku, para tua-tua itu ketika berjumpa dengan Yesus, tua-tua itu berkata apa saudara? Dia layak engkau tolong. Dia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung apa? Pembangunan rumah ibadat kami. Saudara lihat sini saudara. Perwira Kapernaum bukan cuma dia. Ya kan punya wilayah kerja sebagai tentara. Tetapi dia punya wilayah. Otoritas rohani di hati para tua-tua. Kenapa? Karena dia telah menanggung rumah ibadat kami. Kita nggak bisa cuma ngomong saja. Nggak bisa saudara cuma modal tua, modal apapun nggak bisa. Belum tentu bisa dengar. Karena ini bicara tentang ini yang namanya wilayah otoritas atau kekuasaan rohani itu beda dengan wilayah otoritas. Ya kan, di mana jabatan saudara mungkin sebagai perwira suatu Kapernaum, satu kota, satu apa, itu berbeda sekali. Jadi intinya begini saudara. Setiap kali saudara memberkati orang lain, ya kan, tidak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan, tetapi dengan tulus hati, memang saudara ingin, ya kan, memberkati orang itu, menolong orang itu, membawa orang itu kepada Tuhan secara rohani, menolong orang itu supaya sehat, menolong orang itu mempertemukan orang itu dengan mendamaikan, memberkati secara keuangan, apapun perbuatan baik yang saudara lakukan. Dengar baik saudaraku. Hal itu saudaraku akan membuat tapal batas pengaruh kehidupan saudara melebar jauh sampai ke sana. Yang mengerti katakan amin. Nah, dengar baik saudara. Tapal batas pengaruh ini, ya saudaraku, ya kan, itu harus pakai duit. Harus pakai duit. Enggak cukup cuma modal ngomong, tenaga, kepintaran otak. Enggak bisa, harus dengan uang. Saudaraku, nah pertanyaannya, mengapa harus memakai uang untuk melebarkan batas pengaruh kehidupan kita? Ada banyak orang yang penting aku serahkan hatiku ke Tuhan. Tapi kalau uang janganlah. Gak bisa. Seperti seorang suami berkata, laki-laki berkata begini. Aku berikan hatiku, tapi uang aku udah bisa. Aku cari uang susah, kau cari uang sendirilah. Itu gak bisa. Selalu saya ngomong begini kalau misalnya ada konflik dalam rumah tangga. Saya selalu tanya, suamimu tuh masih kasih uang gak ke kamu? Dia tuh royal gak sama kamu? Dia tuh bisa memberi dengan murah hati gak sama kamu? Kalau dia berkata bahwa kalau soal uang suami saya tuh gak pelit pak. Saya bilang itu tanda dia cinta sama kamu. Jangan kamu lepaskan dia. Saudara bisa mengerti sini katakan amin. Kalau dia gak ada yang namanya kasih uang. Cuma ngomong doang aku cinta sayang. Aduh tiap kali ayang-ayang terus ayang-ayang. Sampai kering. Perutnya lapar. Saudaraku digebuk sih gak pernah, dikatain gak pernah, tapi gak pernah dikasih duit. Suruh kerja gitu. Saudaraku Yesus itu gak. Semua harus, saya berkata begitu. Katakan amin. Harus ada. Nah pertanyaannya tuh harus kenapa uang saudaraku. Ya kan, kenapa harus uang? Karena untuk bisa dapat uang, seseorang itu harus berani mengorbankan waktunya. Dia harus menukar waktunya untuk bisa dapat uang. Dia harus memberikan segenap tenaganya untuk bisa dapat uang. Dia harus memberikan segenap keterampilannya, keahliannya, kemampuannya untuk bisa dapatkan uang. Jadi ketika dia berikan uang, sebenarnya dia berikan seluruh hidup dia. Saya bisa ngerti, dikatakan amin. Itu maksudnya. Itu artinya. Nah di dalam Alkitab itu sebutin begini saudaraku. Di Pengkhotbah 9 ayat 13 sampai 16 kita baca sama-sama saudara. Ini Salomo yang nulis saudara. Seorang yang penuh dengan hikmat. Dia jelaskan kenapa uang. Saudaraku, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hal ini juga kupandang sebagai apa?
hikmat di bawah matahari. Dan nampaknya apa? Besar bagiku. Dampaknya besar. Ini hikmat penting. Perhatikan saudara. Ada sebuah kota, baca keras. Ada sebuah kota yang kecil. Penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya. Dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terhadap seorang yang miskin. Ya, yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Perhatikan, dia udah selamatkan kota itu. Baca yang keras. Tetapi apa? Tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Saudaraku, lalu ayat 16, ini kesimpulannya. Kataku, hikmat lebih baik daripada apa? Keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak Kenapa? Kenapa perkataan orang miskin tidak didengar? Karena tidak ada sesuatu yang dia bisa beri dengan uang. Makanya kadang-kadang orang miskin tuh ya kan makin pahit, makin marah. Karena kenapa aku dibedakan? Kenapa aku diberi kesempatan? Kenapa aku gak didahulukan? Rupanya ini penyebabnya saudaraku. Jadi nampaknya gini. Sepandai apapun kita. Ya kan, kita boleh pandai seperti apapun. Tapi kita akan dikalahkan oleh orang yang bisa memberi uang. Memberi dengan murah hati dari uangnya. Katakan, bahasa sehari-harinya apa saudara? Uang itu berbicara lebih banyak dan lebih nyaring suaranya. Dulu saya takut saudaraku. Kalau saya ngasih uang ke orang. Saya takut. Takut menghina. Takut merendahkan. Tetapi Tuhan ajar saya. Kalau kamu mau meninggalkan jejak kebaikan dalam hidup seseorang. Dan kamu ingin melakukan kebaikan dengan hati yang tulus. Kamu kasih uang. Kasih uang. Tuhan ajar saya. Awalnya malu. Takut saudara. Pernah ditolak. Waduh, kapok lah, berani ngasih orang. Nanti orang tersinggung, orang bisa marah. Tapi lama-kelamaan, saya mulai ajar orang-orang, saudara Yesus, yang terbatas saya bilang, ya kan? Ya kan? Kalau saya memang mau kasih, saya kasih dengan tulus. Saya tidak ada maksud untuk mau menguasai, mau apa segala nyuruh-nyuruh, mau berkuasa, tidak ada. Saya senang mengasihi. That's all. Saya jelaskan, harus terima kalau saya kasih. Begitu pula kalau saya dikasih uang sama siapapun. Saudaraku, berapapun nilainya. Saya berusaha untuk saya terima dan saya beri dengan ucapan syukur. Ucapan terima kasih. Saudaraku, jadi ini adalah namanya titik kontak daripada kasih. Saudara, itu dari uang. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Nah, di dalam Amsal 18 ayat 16. Sini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hadiah memberi apa? Keluasan kepada orang. Ya, saudara? Hadiah memberi apa? Keluasan kepada seorang. Saudara akan bisa leluasa. Bisa luas hidupnya. Karena hadiah. Pemberian yang murah hati. Terus hadiah membawa dia menghadap kepada apa? Orang-orang besar. Makanya ketika Tuhan ya kan menegur orang Israel di dalam kitab Maleakhi pasal 3. Kamu sudah jauh dari aku. Ya kan? Sekarang untuk bisa dekat, bawa uangmu. Bawa korbanmu, bawa persembahanmu kepada aku. Bawalah persembahan persepuluhan, persembahan khusus. Aku akan buka tingkap langit bicara. Tingkap langit bicara apa? Itu bicara tentang berkat rohani. Kedekatan dengan Allah yang menyebabkan kita kenyang dengan segala yang baik. Kita tidak kekurangan dengan segala yang baik. Bahkan berlimpah dengan segala yang baik. Yang mengerti katakan amin. Itu artinya saudara Yesus. Jadi apa yang kalau kita bisa menggunakan dengan cerdik ya. Segala berkat yang Tuhan beri kepada kita.
maka tapal batas kuasa dan pengaruh kita akan diperluas dan akan diperlebar. Katakan amin. Coba saudara perhatikan, di antara keluarga, anggota keluarga atau saudara besar, siapa orang yang suaranya itu didengarkan? Mereka yang memberi lebih banyak. Bukan mereka yang lebih tua, belum tentu. Bisa iya, tapi yang paling banyak memberi, itu yang paling didengar sama orang tuanya. Saya bisa ngerti? Ya anak-anak yang kadang-kadang marah, oh dia kok didengerin, aku enggak. Korbanmu kurang. Gitu juga dengan doa kita sama Tuhan. Banyak orang bilang, kenapa kok doaku udah jawab? Coba. Hadiah membawa kamu berdiri di orang besar. Orang besar itu utusan Tuhan. Kalau kita menutup telinga pada jeritan orang lemah, ketika kita berseru, tidak akan dijawab. Jadi ini hal bicara tentang apa saudara? Ini soal, katakan amin saudara. Saudara pun begitulah perlakuan. Orang-orang yang bisa, yang kan membawa hadiah, membawa korban, memberi pemberian. Itu ada di hati saudara dia. Tapi orang yang cuma ngomong baik, cerita gini gana. Iya baik tapi enggak masuk sampai ke hati. Tapal batas pengaruh hidup kita kepada orang lain itu harus sampai ke hati. Omongan saudara mudah dilupakan. Perbuatan apa yang saudara buat itu bisa dilupakan. Tapi sesuatu yang bisa masuk ke dalam hatinya itu tidak pernah bisa lupa. Saudara katakan amin saudara. Katakan amin. Makanya Yesus, ya kan, dia bisa berkata, setiap kali Injil diberitakan, ya kan, maka perbuatan perempuan ini akan disebut juga. Kenapa saudara? Karena perbuatan daripada perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang harganya sangat mahal, itu uang, bicara uang lagi. Saudara, tindakan yang sertai dengan uang itu nyentuh, masuk ke tapal batas hati daripada Yesus. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Katakan amin. Ya. Kita gak bisa membanggakan hanya karena kita rajin. Hanya karena kita pinter. Oh banyak jasanya. Atau kita kaya tapi gak pernah beri apa-apa. Orang awalnya kagum dengan kekayaan kita. Orang awalnya kagum dengan pangkat jabatan kita. Tapi kalau kita tidak ada korban apapun yang kita taruh, kita gak punya yang namanya tapal batas pengaruh bagi hidup mereka. Hari ini saya ingin dorong kepada setiap kita. Mungkin sekarang akhirnya orang frustasi. Saudara maukah suara kita dibawa ke sorga? Itu paling penting. Suara kita bisa didengarkan. Pertama, intim dengan Roh Kudus. Katakan amin. Kita sudah belajar. Roh Kudus yang membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus yang bawa doa kita, menyuarakan doa kita kepada sorga, kepada Bapa. Dengar baik, kalau kita intim dengan Roh Kudus, biasanya Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan, ya kan saudara, perbuatan-perbuatan baik apa yang bisa memperluas daripada tapal batas pengaruh hidup kita. Sehingga saudaraku, kalau saudara ada apa-apa, kena apa-apa, Tuhan mudah menolong dengan menggerakkan orang-orang yang pernah menerima kebaikan hati saudara. Buat sesuatu saudara bisa menarik di hati. Itu hanya lewat apa saudara? Itu pemberian Tuhan. Saya kasih contoh satu lagi, Ayub saudara. Kita lihat, kita baca. Ayub pasal 29 ayat 6 sampai 13. Kita lihat Ayub. Dia mulai dengan kata-kata saudaraku, ya kan? Kita baca ayat 6. Kita baca 1, 2, 3. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Ini bicara tentang apa? Ayub sedang bicara tentang, ya kan, ketika langkah-langkah hidupku bermandikan dadi. Itu bicara aku sedang hidup dalam apa? Kelimpahan secara rohani.
Yang berdampak kelimpahan secara keuangan. Dadih, saudaraku. Itu susu yang di atasnya, kelimpahan susu. Saudaraku. Dan gunung batu mengalirkan minyak di dekatku. Itu urapan, minyak urapan. Saudaraku, ya kan? Ini bicara dadi juga, bicara tentang kebaikan Tuhan. Bermandikan dadi, kebaikan Tuhan. Ya saudaraku, dia lihat apa? Ayat yang ke-7. Kita lihat sini saudara. Karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Penuhi dengan firman. Alkitab katakan saudara, apabila aku keluar ke pintu gerbang dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan. Dan saudara, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya lalu tinggal berdiri. Artinya apa saudara? Ayub sangat dihormati. Dikatakan orang muda mundur, orang tua yang duduk dia bangkit. Biasanya saudara dalam setiap pertemuan, kalau presiden mau hadir, atau gubernur mau hadir, kepala daerah mau hadir, saudaraku biasanya hadirin awalnya duduk. Ketika pemimpin ini mau masuk ruangan, apa yang dibuat saudara? Semua harus berdiri. Kenapa harus berdiri? Itu bentuk daripada penghormatan. Ayub dia bilang, dia cerita, ketika aku masuk pintu gerbang, ya kan, lalu aku dilihat oleh orang muda mundur. Dilihat oleh orang tua berdiri. Itu bicara tentang penghormatan. Kita lihat sini saudara. Ini bicara tentang apa? Ayub punya garis batas kehidupannya. Tapal batas kehidupan Ayub itu satu kota. Karena pintu gerbang itu tempat pusat kota. Ya, kita lihat lagi saudara ayat 9. Para pembesar berhenti apa? Berbicara. Kalau ada semua berhenti. Dan menutup mulut mereka dengan tangan. Ini bentuk penghormatan. Suara para pemukau membisu. Lidah mereka melekat pada langit-langit. Apabila telinga mendengar tentang aku. Apa katanya? Aku disebut apa? Berbahagia. Ini bicara tentang apa? Ayub tuh kena di hati mereka. Kebaikan Ayub, perbuatan baik Ayub, pertolongan Ayub, korban Ayub. Dia pernah nolong aku. Dia pernah bantu aku. Kalau bukan dia yang angkat aku, yang promosi aku mungkin tidak ada. Itulah makanya semua yang muda mundur, yang tua naik. Saudara, ketika ada Ayub semuanya diam. Saudara, dan setiap dia bilang orang dengar nama Ayub selalu ada pujian. Orang ini baik. Orang ini baik. Apabila mata melihat aku dipuji. Karena apa penyebab? Ini penyebabnya dia jelaskan ayat 12. Bukan dia sombong saudara. Dia mau jelaskan apa ada dasarnya kenapa mereka begitu sama dia. Kita baca saudara. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris sebelum orang itu binasa atau mati. Dia lepaskan kata berkat buat Ayub. Wah ini luar biasa. Dan hati seorang janda kubuat bersuka cita. Katakan Ayub menyaksikan bagaimana uang dan kebaikannya membuat dia menjadi seorang yang sangat berpengaruh di lingkungan masyarakatnya saat itu. Katakan amin. Terakhir saya kasih contoh. Siapa namanya? Yesus. Yesus saudaraku. Tapal batas bicara tentang hati. Kalau ada orang berkata begini. Kalau untuk dia mati pun aku rela. Itu bicara tentang saudaraku. Orang itu telah masuk dalam tapal batas hati mereka. Katakan amin saudaraku. Kenapa? Karena orang itu sudah berkorban banyak buat hidup aku. Buat keluarga aku. Aku rela mati buat dia. Apapun yang jadi kebutuhan dia, aku rela buat. Saudaraku, kita lihat Yesus. Contoh daripada Yesus. Mari kita baca Alkitab kita dari Filipi pasal 2 ayat 7-9. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Kata mengosongkan dirinya tahu gak saudara? Yesus itu berani ngosongkan diri.
Saudara pernah gak mengosongkan dompet? Gak usah diri dulu deh. Itu sama. Kosongkan dompet. Untuk orang lain. Nah itu kita kadang-kadang tuh cuman slogan kosongkan diri. Aku mau mengosongkan diriku. Gimana kosongkan diri? Ini bicara mengosongkan diri. Yesus, malaikat telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan apa? Sampai mati di kayu salib. Alkitab katakan Yesus telah mengosongkan dirinya. Artinya apa saudara? Yesus telah memberikan segalanya. Segala kepunyaannya, apapun yang dia punya. Saudara gak ada sisa lagi. Waktu dia mati, sudah kosong semuanya. Semua yang ada, entah apa yang dia punya. Mungkin uangnya. Saudara, segala macam kuasa, otoritas, semua dia bagikan. Bahkan akhirnya nyawanya. Katakan amin. Banyak orang saudaraku. Karena dia tidak pernah hidupnya mengosongkan diri. Saudara tahu gak? Hartanya yang banyak ketika dia mati. Istrinya saja tidak tahu. Anaknya tidak tahu. Sampai akhirnya itu jadi harta apa saudara? Harta karun. Akhirnya dimiliki oleh bank. Karena gak tahu simpenannya ada di mana. Ini artinya bukan mengosongkan. Saya berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan hidup ini. Ketika nanti dikubur sudah gak ada lagi isi di situ. Karena sudah dibagikan seluruhnya. Kadang harusnya seseorang itu, makanya di kuburan tuh harusnya dari orang ini ada banyak mungkin. Gereja bisa dibangun. Tapi dia tidak mau bangun. Ada banyak sekolah yang harusnya dia bisa mampu untuk bangun. Tuhan mau pakai dia. Tapi tidak ada, dia mau bangun. Ada banyak orang-orang yang putus sekolah. Yang tidak punya uang untuk berobat. Sebenarnya Tuhan bisa pakai orang yang dalam kuburan ini. Tapi sekarang semuanya terkubur bersama dengan badan dia. Ada istilah seperti itu saudaraku. Harus ada banyak buku yang dia bisa tulis. Tapi karena dia sia-siakan waktunya. Dia gak pernah bisa tulis buku itu. Buku itu terkubur bersama dengan jasadnya. Tapi Yesus, dia kosongkan dirinya. Dampak daripada Yesus mengosongkan diri kita tahu. Saudara, tapal batas kehidupan Kristus itu sampai di mana? Alkitab jelaskan. Saudara, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Yang ada di atas bumi. Yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, tapal batas Kristus ada sampai di mana saudara? Segala yang ada di langit itu tapal batasnya. Semua yang ada di bumi, bahkan di bawah bumi, seluruh. Saudaraku, itulah tapal batas Yesus. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Semua lutut akan berturut. Wow, saya berdoa. Kita sama-sama tiap hari kita punya tapal batas kehidupan kita diperluas. Karena apa? Nama saudara ada di hati saya. Ada di hati semua orang-orang. Yang dimana seperti Paulus selalu bicara. Engkau ada di dalam hatiku. Engkau selalu ada, aku selalu ingat dalam tiap doa-doa. Karena engkau ada di hatiku. Aku selalu ingat dalam doa-doaku. Katakan amin. Katakan amin. Orang yang punya tapal batas hidup bicara tentang nama orang itu ada di hati banyak orang. Bukan ada di urat saraf. Kebaikan ada di hati. Nama kita ada di hati orang. Kalau kejahatan kita ada di urat saraf dia. Kalau dengar nama kita. Kalau dia ada surat saraf, orang pakai mekik. Dia tuh. Tapi kalau ada di hati, iya benar dia pernah buat baik sama saya. Dia pernah tolong saya. Dia yang bawa saya ke Tuhan. Dia yang bawa saya dekat sama Tuhan. Dia yang bawa saya dekat sama Tuhan.
Dia yang selalu bawa saya masuk dalam hadirat Tuhan. Dia yang dapatkan, saya bisa kerja, dapat pekerjaan, saya dapat tumpangan, saya bisa dapat makan. Karena dia, itu artinya saudara, nama saudara ada di hati dia. Itu yang namanya tapal batas. Katakan amin. Minimal di tengah-tengah keluarga kita. Katakan amin. Jangan sampai keluarga kita berkata, kalau gak ada dia, kami itu lega. Karena kalau ada dia pusing pala. Saya berdoa saudara bukan orangnya itu. Karena saudara adalah orang yang tekun di menara doa. Katakan amin. Biar setiap kita berkata bahwa kami kalau bisa gak kehilangan nama orang ini. Karena kalau ada dia, kami tuh rasa tenang. Seperti Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya Allah, keselamatan. Kalau kami dekat sama dia, hati kami tenang. Kayaknya selesai semua masalah. Karena dia mau tolong, dia selalu selesai. Dia selalu mau layani. Dia hadir bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani kami. Ini yang kami gak bisa lupa. Saudaraku, pilihan ada tangan kita. Apakah kita mau, nama kita mau ada di hati orang atau di urat saraf orang. Pilihannya adalah, mari kita ambil keputusan seperti Yesus. Kita mau seperti Tuhan, kosongkan diri. Katakan amin saudara. Rendahkan diri kita. Selalu kita mau berpikir bukan apa yang bisa aku ambil dari hubungan ini. Aku bisa untung apa dari dia. Tapi kita mau berpikir apa yang bisa membuat orang ini makin dekat dengan Tuhan. Aku siap fasilitasi, aku siap tolong, aku siap korbankan itu buat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudaraku. Amin. Tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih. Tuhan beri kami Tuhan hatimu yang rela mengosongkan diri. Kami mengosongkan diri kami. Mengambil rupa seorang hamba yang rindu untuk melayani, untuk menolong, untuk memberkati dan membawa tiap orang. Supaya bisa masuk hadirat-Mu, dekat dengan Tuhan, kenal Tuhan, percaya, makin percaya sama Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau pakai setiap kami. Biarlah Kau perluas, perlebar daripada tapal batas, daripada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sehingga suara kami Tuhan dengarkan. Suara kami didengarkan. Karena kami suka mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami juga suka mendengarkan daripada jeritan hati daripada orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini aku mau berdoa. Ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu sudah membawa persembahan. Tuhan, Engkau memberkati mereka berlipat kali ganda. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku akan menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku balas, takkan pernah ku balas selain yang terbaik, yang harum dan sejati.
hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.